Hari kelima Lebaran, situasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terpantau normal. Tidak terjadi penumpukan penumpang. Menurut data dari PT Angkasa Pura II, hari ini diperkirakan terdapat lebih dari 62.000 keberangkatan penumpang dan 77.000 kedatangan penumpang dengan total 140.000 pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Puncak arus balik gelombang kedua ini diperkirakan terjadi pada 29 hingga 30 April dan 1 Mei 2023 mendatang. Ya, selanjutnya kita akan memantau kondisi terkini arus balik. Kita bergabung bersama Camar Haenda di Stasiun Senen, ada Ahmad Muharlin di Pelabuhan Bakaheni dan Muhammad Zulhilmi di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, kita sapa Camar terlebih dahulu di Stasiun Senen, Jakarta. Ya, Camar, sudah berapa banyak yang kembali ke Jakarta? Ya, baik. Selamat siang Gede, Nabila dan juga pemirsa. Saat ini tepat saya berada di depan pintu kedatangan dan hingga dengan saat ini memang pada hari ini tercatat 16.000 penumpang yang berasal dari sejumlah wilayah dari Pulau Jawa, utamanya Jawa Tengah dan juga Jawa Timur seperti Purwokerto, Jogja dan juga Semarang. Ini sudah pulang dari kampung halamannya menuju ke KAI Daob 1 dan saat ini di Stasiun Pasar Senen kami tadi memantau pula tidak hanya kedatangan saja namun juga ini keberangkatan masih tinggi dan okupansinya masih lebih dari 60% dengan menggunakan 32 kereta api perjalanan dan terdapat 16.000 penumpang juga. Dan apabila kita lihat kepada periode yang sama di tahun yang lalu ini juga tentunya cenderung meningkat. Kemudian untuk dari 1 juta tiket ini sudah terjual sebanyak 675.000 yang artinya sudah terjual dari setengahnya dan sisanya ini masih bisa Anda beli hingga dengan masa periode mudik berakhir yakni pada tanggal 3 Mei 2023. Kemudian juga untuk peningkatan dari kedatangan ataupun juga masyarakat yang sudah pulang mudik begitu, ini sudah terjadi pada tanggal 24 April ataupun juga 2 hari pasca Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Sementara untuk antisipasi yang dilakukan oleh pihak dari PT KAI Daob 1 dengan intensitas yang cukup padat ini, diantaranya adalah penambahan dari tempat duduk untuk menunggu bagi calon penumpang yang akan pergi, kemudian juga adanya customer service mobile yang akan membantu masyarakat untuk melakukan pencetakan tiket, kemudian juga adanya pengamanan dari sejumlah kepolisian dan juga TNI dan juga personil gabungan yang nantinya akan membantu masyarakat agar lebih tertib ketika utamanya saat mengantri menuju ke peron keberangkatan. Dan untuk saat ini wilayah favorit masih sama seperti di Jogja, kemudian juga Purwokerto dan juga Semarang. Dan Anda juga perlu memperhatikan mengenai barang bawaan, ini maksimal hanya 20 kg saja yang bisa dibawa ke kabin. Selebihnya Anda bisa menggunakan KAI Kargo. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, di Pelabuhan Bakauheni sudah ada rekan Muharlin di sana. Rekan Muharlin, silahkan dengan laporan Anda. Rekan Camar ini memasuki puncak arus mudik yang sudah dimulai per tanggal 24 April kemarin sampai dengan tanggal 30 April nanti. Situasi serta kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini masih terlihat dalam kondisi normal begitu. Belum terlihat adanya kepadatan maupun lonjakan di dermaga reguler maupun dermaga eksekutif. Menurut pantauan kami sejak beberapa hari kemarin biasanya kepadatan serta antrian ini terjadi di jam-jam tertentu seperti di jam 12 siang lalu menuju ke sore hari hingga ke malam hari. Namun kondisi tersebut masih dalam kondisi situasional begitu. Lalu data dari posko Pelabuhan Bakauheni Lampung sampai dengan hari ini sudah ada sebanyak 780.000 kendaraan penumpang maksud kami dan ada sebanyak 160.000 kendaraan yang telah melakukan penyeberangan dari Pulau Sumatera yang akan menuju Pulau Jawa sejak dimulainya masa arus mudik Lebaran kemarin, di mana untuk setiap harinya pihak ASDP Bakauheni Lampung ini telah menyediakan sebanyak 37 kapal yang akan mengangkut pemudik, di mana untuk setiap kapal-kapal ini diberangkatkan setiap 1 hingga 2 jam sekali. Untuk mengantisipasi lonjakan serta kepadatan pemudik yang akan terjadi pada puncak arus mudik nanti khususnya, pihak ASDP Bakauheni juga telah berkoordinasi dengan petugas kepolisian dari Polres Lampung, di mana akan membuat serta memberlakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system dan juga menyediakan kantong-kantong parkir di sepanjang area Pelabuhan Bakauheni Lampung, mengingat jika di mana nanti akan terjadi kepadatan serta lonjakan
yang mengular hingga ke jalan raya. Untuk itu kami himbau bagi para pemudik yang akan melakukan penyeberangan ini untuk mempersiapkan tiket, di mana tiket ini harus dipersiapkan di 1 hari maksimal sebelum keberangkatan, mengingat sudah tidak adanya penjualan tiket secara langsung. Untuk mengetahui situasi serta kondisi di Bandara Soekarno-Hatta sudah ada rekan kita Muhammad Zulhilmi. Silakan Zulhilmi dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Muharlin. Selamat siang Ratu Nabila, Gede dan juga pemirsa. Kami melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tepatnya di Terminal 3 pintu kedatangan 5, di mana sejak tadi pagi kami memantau kondisi di sini masih terbilang normal, tidak ada penumpukan penumpang. Karena memang menurut dari data PT Angkasa Pura II mengatakan bahwa jumlah kedatangan penumpang pada hari ini diperkirakan masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah keberangkatan penumpang, di mana pada hari ini diperkirakan jumlah penumpang yang datang mencapai 77.826 penumpang, sementara untuk penumpang yang berangkat pada hari ini diperkirakan mencapai 62.949, di mana total jumlah penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ini mencapai 140.775 penumpang. Sementara itu untuk total penerbangan pada hari ini diperkirakan mencapai 1.055 penumpang. Namun untuk jumlah yang diperkirakan pada hari ini masih dibilang cukup menurun dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, di mana pada hari Rabu 26 April 2023 terdapat 147.337 penumpang, di mana dengan 1.080 penumpang. Karena memang jumlah penumpang ini masih cukup menurun karena puncak arus mudik gelombang pertama di Bandara Soekarno-Hatta ini sudah terjadi pada H+3, yakni tercatat sebanyak 159.056 pergerakan penumpang, di mana diantaranya terdapat 87.703 penumpang yang datang, sementara untuk penumpang yang berangkat mencapai 71.353. Dan untuk puncak arus mudik gelombang kedua di Bandara Soekarno-Hatta pada minggu ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 29 dan 30 April 2023 dan juga pada tanggal 1 Mei 2023 mendatang. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Zulhilmi, dan tadi juga ada rekan Camar dan Muharlin. Selamat bertugas kembali.